Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Semangat. Yahoo. Yahoo. Biasanya kalau di kebudayaannya kita punya yel-yel dan seperti ini yelnya. Heliwaluge sanunoso ayah. Baik, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Itulah semuanya Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan hanya belas kasih-Mu yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Ingatkan pada saat ini Tuhan, satukan hati kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Engkau mengenal setiap hati kami ya Tuhan.
Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yahoo. Kayaknya kurang semangat sekali lagi ya. Sebentar. Yahoo. Puji Tuhan. Mari kita menanggu dalam Yesus kita bersaudara. Apapun suruh kita tetap bersaudara. Amin. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Karena kita pakai kebudayaan hias nih, KIV, jadi kita punya tariannya juga nih. Oke, dalam Yesus kita bersaudara, tapi versi bahasa Indonesianya, bahasa hiasnya, Bah Yesu Hasambuan Ita. Ya. Dalam
video ini, yaitu lagu Nias. Ini lagu untuk rasa berterima kasih kita kepada Tuhan. Judulnya Yesus berada di sini. Lalu bahasa mati
Kami masih terus berpengharapan kepada Engkau. Kami terus meyakinkan diri kami bahwa kuasa mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Maka dalam masa-masa penantian itu, kami akan terus memperlengkapi hidup dan kehidupan kami. Kami akan terus menumbuhkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami akan terus memupuk rasa keyakinan kami, kepercayaan kami bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendak dan otoritas Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Maka dalam masa-masa penantian ini, kami juga akan terus memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman Tuhan akan tinggal tetap, bahkan berbuah yang lebat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh memusatkan perhatian, pendengaran, bahkan pikiran kami hanya untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terpuji-pujilah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yahoo. Iya. Saya udah kayak pendeta dari Citoli ya. Iya, karena ada info dari Bu Gembala bahwa hari ini budaya Nias. Di lemari saya ada stok ya, salah satu pakaian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 menjadi pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Izinkan saya nanti membacakan sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorga yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bermegah dalam Tuhan menjadi tema pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Izinkan saya tidak membuka masker. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas, demi kesehatan kita semua. Dan kalaupun kita menggunakan masker, ini adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang masih diberikan untuk kita. Kalau ibu bapak sudah jengah, jenuh, pengap menggunakan masker, nggak cuma bapak ibu, apalagi kami, gitu ya. Wajah ganteng kami nggak kelihatan, wajah cantik ibu bapak nggak kelihatan secara sempurna. Nanti orang pikir ini Andin ya, bukan, tantenya. Oh Andin bukan, ibunya, omanya, gitu ya. Jadi sulit. Tapi mohon dimaklumi bahwa inilah cara kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun kita kebanyakan cuci tangan sampai tangannya ada yang ya berbeda lah dari biasanya, kebanyakan pakai sabun gitu, dimaklumilah. Kan masih ada manicure, pedicure, bisa ke RH, klinik dan seterusnya, hanya untuk perawatan kuku dan sekitarnya. Kalau ibu bapak merasa bahwa setiap kali pulang dari mana-mana harus ganti baju,
ya dimaklumi lah. Jadi nggak ada lagi satu baju untuk satu minggu. Ya orang juga pengap kali gitu ya. Orang juga nggak enak nyiumnya gitu. Setiap pulang dari manapun mandilah, ganti baju seperti cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa slide di depan ini akan menghantar kita untuk melihat kenyataan hidup kita saat ini. Slide berikutnya. Lihat gambar ini. Orang punya Instagram, ya. Di Instagram wajahnya bahagia, tapi realitanya dia nggak bahagia, alias dia hanya pura-pura bahagia. Makanya ada orang bilang jangan lupa bahagia, semakin tua semakin bahagia. Tapi ada juga yang paling fatal, pura-pura bahagia. Di IG kita kelihatan seperti orang yang nggak punya masalah, tapi kenyataan hidup memperlihatkan bahwa kita memang sedang punya banyak masalah. Slide yang kedua memperlihatkan kepada kita hari ini, inilah realita kita. Kalau dibilang sama kita, slide berikutnya, Anda disuruh memilih gratis buku atau gratis wifi, mana yang kita akan pilih? Hampir semua kita akan berkata free wifi. Ya, kalau ditanya pilihan antara gratis buku atau gratis wifi, semua orang pasti akan pilih. Misalnya GBC luar biasa bikin warta Jumat, terus dibikin dalam waktu itu free wifi sampai 10 Mbps misalnya. Wah, penuh ini gereja, udah gak peduli protokol kesehatan, lihat aja. Karena ada yang cuma numpang ngapain? Numpang upload, numpang download, itu pasti. Dan itu memang penyakit kita hari ini. Yang ketiga, slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya memperlihatkan kepada kita, kalau dulu anak kecil disuruh milih dot atau apa, anak kecil dulu pilihnya dot kan. Ibu bapak kalau yang udah dulu mengalami masa-masa memilih dot, berarti udah tua. Ya. Tapi anak sekarang disuruh pilih dot atau handphone, dia pilih mana? Handphone. Nangis anaknya, udah diam. Kalau dulu kan dikasih dot, baru diam. Enggak, kalau sekarang kasih handphone, nah. Dia anaknya. Slide yang berikut. Inilah yang paling fatal. Orang ya mau ngasih bantuan, difoto dulu. Bantuannya belum sampai, belum nyampe bantuannya. Baru mau dikasih, tapi dia difoto. Ya. Supaya ada apa? Ada update status. Yang dikasih mah nggak apa, paling cuma goceng itu paling nggak apa goceng atau berapa. Coba lihat. Tapi kan yang penting eksistensinya tuh dilihat oleh orang. Slide berikut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang mau kita lihat? Pertama, hidup kita selalu diwarnai dengan kecenderungan orang berupaya untuk mencapai yang namanya harta kekayaan, yang namanya jabatan, yang namanya karir, yang namanya gelar, popularitas, bahkan kesuksesan. Dan semua anak-anak kita juga dicekoki dengan filosofi, prinsip yang sama. Tapi tulisan ini mengajar kita untuk melihat kenyataan. Anakku ranking ke-23. Hidup itu bukan semata-mata untuk menunjukkan siapa yang paling penting, siapa yang paling hebat, dan siapa yang paling berperan. Tapi yang terpenting adalah siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ketika orang di sekeliling kita terus berupaya untuk mengejar harta, jabatan, karir, gelar, lebih banyak gelar daripada namanya gitu kan. Gelar banyak banget, namanya pendek. Coba ya, salah, nggak salah, nggak apa-apa. Tapi persoalannya adalah motivasi kita untuk mencapai itu menentukan. Kalau sekarang saya tanya, kenapa orang pengen sukses? Kenapa orang pengen kaya? Kenapa orang pengen populer? Kenapa orang pengen sekolah tinggi-tinggi bahkan perlu di luar negeri? Tahu gak kenapa alasan? Karena kita nggak mau dianggap remeh oleh orang lain. Kita nggak mau dianggap remeh oleh orang lain. Kita nggak mau dianggap kecil. Kita nggak mau dianggap rendah. Kita pengen hebat. Kita pengen lebih dari orang lain. Orang lain punya kulkas 1 pintu, kita punya 2 pintu.
Orang di 2 pintu, kita mau yang 3 pintu. Ini kulkas apa kontrakan? Ini pintu kita bayar. Gak pengen kalah. Ini orang bertambah incinnya, kita yang panas dingin. Coba bayangkan. Meriang. Hari ini coba kalian bikin, ibu bapak bikin status lagi meriang. Dibully orang tuh. Bentar, gak akan ada yang datang. Bikin aja meriang, panas, demam. Udah. Kalau dulu kan, Bu Gembala, mohon maaf saya gak bisa ke gereja, lagi demam. Nah, sekarang demam begini, diciduk sama Satgas Covid. Gak ada lagi orang. Sekarang coba ya, yang ibu bapak yang punya WA group deh, ada gak yang bikin status kayak gitu? Udah gak ada. Kemarin-kemarin kalau saya ke gereja, demam lah, panas dingin lah, meriang lah, udah. Sekarang kan dijemput Covid dari Satgas Covid ya. Slide berikut. Dari sini juga kita belajar, dalam hidup ini tidak ada yang abadi, ya, tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun duka. Suatu saat kita akan tiba di titik kita akan menertawakan apa yang dulu sakit atau menangisi rasa yang dulu kita. Terutama para korban-korban perasaan, ya. Kan banyak korban perasaan. Aduh, hari-hari ini putusnya gara-gara Covid lagi ngeri banget. Masa Covid putus, ya ampun Tuhan, gitu ya, penderitaannya pakai bertubi-tubi kan. Udah kita sekarang pendapatan masyarakat semakin menurun, gitu, gak bisa stabil, ya. Ceweknya minta putus, masa Covid lagi coba. Mau disamperin, takut ditangkap sama Satgas Covid kan. Terus disuruh jaga jarak padahal. Kalau kita cermati dulu, dari dulu sebenarnya kita udah belajar tentang jaga jarak. Lihat orang kalau belajar bawa mobil, kan itu bisa di belakangnya, jaga jarak. Dan dulu kita udah dibiasakan, tapi sekarang kita tidak mau. Dari sini kita belajar bahwa ternyata tidak ada yang abadi. Kekayaan, jabatan, gelar, kesuksesan itu sifatnya sementara. Tapi pertanyaannya gini, kalau itu sifatnya sementara, kenapa kita lebih fokus kepada yang sementara? Lalu kita abai kepada yang namanya abadi itu. Saya sudah bilang Pak, hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya yang tidak lagi berpikir seperti ini. Gak salah kita kerja, gak salah kita sekolah, gak salah kita pengen bertambah. Boleh, silahkan saja. Tapi ingat, itu bukan tujuan utama dalam hidup. Kalau itu tujuan utama dalam hidup, maka orang akan berupaya menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Orang bisa sikut-sikutan, orang bisa saling menyingkirkan, padahal kita lupa tadi bahwa itu sifatnya sementara. Mau sepintar apapun kita hari ini, suatu saat kita akan pikun. Satu kali ada seorang guru besar, berpintar, profesor, doktor. Akhirnya dia ngeluh, istrinya ngeluh karena suaminya udah mulai pikun. Istrinya ngomong gini, gak tahu nih profesor ini siapa ini, udah 2 minggu ini dia gak pernah cium kening saya. Karena biasanya kalau dia mau pergi, dia cium kening saya. Dia ngarang si profesor, guru besar itu. Loh, kalau begitu ya dalam 2 minggu ini kening siapa yang saya cium? Istrinya bilang udah 2 minggu gak dicium kan keningnya. Si profesor bilang, loh, kalau begitu selama 2 minggu ini kening siapa yang saya cium? Kan pikun. Sepintar-pintarnya kita pasti akan berada pada titik semuanya gak ada artinya. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bangga akan pencapaian itu baik, perlu, tapi berbanggalah dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya kita sadar, kita memiliki kerendahan hati untuk mengaku bahwa semua pencapaian kita itu adalah anugerah. Kalau disebut anugerah berarti given, pemberian dari Tuhan, bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya. Kita kadang baru mencapai gelar sarjana, lagunya udah selangit. Itu guru sarjana. Belum lagi kalau udah master, belum lagi kalau udah S3. Aduh ampun. Jadi buat apa kalau kayak gitu? Salah, nggak salah sekolah, silahkan aja, silahkan. Tapi sekali lagi itu bukan yang utama dalam hidup. Coba kita kan lagu-lagunya selangit kita, aduh lagunya benar-benar. Cara gaya jalannya udah beda. Calon sarjana sama sarjana jalannya beda nggak? Beda. Calon sarjana agak nunduk, gitu sarjana, malahnya tegak mulu. Slide berikut. Harta kekayaan, ya, jabatan, dan
popularitas dan sebagainya ini sekali lagi bukanlah menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Tujuan utama, karena kalau ini artinya kita akan membanggakan diri kita sendiri, menyombongkan diri kita sendiri. Selain itu, kita boleh kaya, kita boleh pintar, tapi ingat, jangan pernah bermegah di atas semuanya itu, apalagi menganggap bahwa itu segala-galanya buat kita semua. Mari kita coba buka Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Jika ada Bapak Ibu sudah menemukan, boleh membacakannya untuk kita semua. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan, mengenal Allah dalam kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan bermegah dalam Tuhan? Slide berikut. Bermegah itu kan gini, orang itu merasa kagum, merasa senang atau bahagia karena sesuatu, atau sesuatu yang dia punya dalam hidup. Bermegah karena tadi saya bilang kepintaran, gelar, harta, kekayaan, atau materi-materi yang dia punya, dia membanggakan itu. Tapi persoalannya yang kedua juga adalah bermegah itu berarti membesarkan diri atau menyombongkan diri sendiri, berlaku ingin lebih dari orang lain. Kita selalu pengen dipuji oleh orang lain kan. Kita selalu pengen orang lain pintar kali, hebat kali. Juga maklum orang Batak ngomongnya kayak gitu. Pintar kali, hebat kali, semuanya pakai kali-kali. Orang Batak. Kita paling senang loh dibilang, ih cantik kali istrimu. Ya iyalah, orang dirawat, begitu kan. Semua bapak-bapak pengen istrinya cantik, tapi gak pernah mau ngasih duit. Itu persoalannya. Modalin dong. Slide berikutnya memperlihatkan kepada kita semua, maka kemegahan itu tidak tergantung kepada benda-benda fisik. Kemegahan kita bukan tergantung kepada sesuatu yang melekat pada diri kita sendiri. Teks ini mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata sebelum orang-orang Israel dulu berperang, mereka berdoa sama Tuhan. Mereka menyampaikan korban persembahan kepada Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk meminta pengampunan dosa, bukan. Tapi tujuannya adalah mereka ingin Tuhan berkenan atas tindakan yang akan mereka lakukan. Dan ketika mereka melibatkan Tuhan di dalamnya, apa yang terjadi? Kemenangan demi kemenangan Tuhan hadirkan dalam mereka. Maka dari sini kita belajar, kereta dan kuda, kereta itu adalah simbol kekuatan dan kemegahan. Dan ini kan kontras dengan hidup Yesus. Di satu sisi seorang pemimpin perang, raja itu pergi dengan kereta kuda, tapi Yesus justru dengan mengendarai seekor keledai. Kan kontras, seorang pemimpin besar justru merendahkan dirinya. Kereta dan kuda itu simbol kekuatan dan kemegahan. Kereta itu dibuat oleh tangan manusia, kuda juga dipelihara dan dikembangbiakkan oleh manusia. Tapi sekali lagi, ini semua sifatnya terbatas. Maka kemegahan kita, slide berikut, terletak pada kenyataan bahwa kita adalah milik Allah. Jadi kalau hari ini kita semua boleh bermegah, bermegahnya satu, karena kita adalah milik Allah. Maka ini juga yang perlu kita hadirkan dalam hidup kita masing-masing di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita ini milik siapa? Jika kita adalah milik Allah dan senantiasa bersama-sama dengan Allah, maka kita dapat berdiri dengan kokoh. Gak ada lagi orang yang mudah menyerah dalam kehidupan. Selain berikut, sama-sama
Lihat ya, Raja Daud ini menyampaikan permohonannya, bahwa dia katakan bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Daud seorang raja yang besar, memiliki kuasa, memiliki power, tapi ternyata Daud justru mau mengatakan kepada kita semua, tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apa. Tanpa campur tangan Tuhan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, jika Allah, sama-sama bilang sama saya, 3-4. Jika Allah yang menjadi alasanmu untuk hidup, maka tidak pernah ada alasan untuk menyerah. Kalau Allah yang menjadi alasan kita untuk hidup sampai hari ini, tidak ada alasan untuk kita menyerah. Hari-hari ini ada banyak orang yang hopeless. Hari-hari ini ada banyak orang yang menyerah terhadap keadaan, terhadap pandemi COVID. Hari-hari ini ada banyak orang yang mulai undur dari ibadah, undur dari pelayanan. Hari ini ada banyak orang yang lebih menikmati ibadah live streaming, ibadah online di TV daripada berinteraksi. Caranya saya gini, ke gereja takut, tapi ke pesta adat nomor 1. Coba lihat pesta adat orang Sumatera, ada yang sepi, nggak ada, rame. Saya tanya, kenapa kalian rame? Kapan lagi Pak Pendeta aku pamer tasku ini? Oh iya. Terus datang ibu Kemal, kepo maksimal. Itu tasnya ori apa KW? Sebenarnya nggak usah kepo sama urusan orang. Kalau tasnya ori ini gampang. Doain aja hujan gede. Begitu hujan gede bubar pesta, lihat. Kalau tasnya ori nggak akan taruh di atas kepala. Pasti akan taruh di sini. Tapi kalau tasnya KW, dia taruh di sini, dia jalan. Nggak usah kepo, nggak usah pusing sama kata bendara. Dan orang pengennya begitu. Kenapa ke pesta? Karena cuma pengen pamer, mau nunjukin sama orang dia punya tas baru, punya cincin baru kayak saya begini. Ntar pura-pura dari kepala, lihat oleh orang. Tuhan, buat apa? Gak usah dipamer-pamer. Punya aja gak apa-apa. Tapi gak itu jadi alasan. Jangan pernah menyerah. Lihat dong kayak ibu-ibu yang sekarang ibu-ibu, apa namanya? Ibu-ibu Columbus, tau gak ibu Columbus? Ibu-ibu kelompok pembungkus, kelompok ibu pembungkus. Sahabat gue di mana-mana membungkus ibu. Jangan pernah menyerah. Saya pernah ditanya kemarin, enggak minggu lalu ya saya memimpin pemberkatan nikah di gereja. Dia bilang begini, jadilah istri yang kuat, ibu rumah tangga yang bisa berdiri kokoh dan sebagainya. Terus pertanyaan saya, ada tanya sama saya, kenapa ya ibu-ibu yang di sinetron Indosiar itu pada tambah-tambah banget ya, sabar-sabar banget ya, digamparin sama lakinya sabar, ditinggalin sama lakinya sabar. Kenapa ibu-ibu di Indosiar itu lebih sabar? Karena mereka dibayar. Kalau mereka nggak dibayar, belum tentu Pak, yang ada panci pada melayang, nggak usah, karena mereka dibayar. Jadi karena itu jangan pernah menyerah. Kalau memang kita dalam itu. Slide berikut. Kenapa Tuhan? Nah ini dia nih. Benar ya, filosofinya bagus nih. Kenapa Tuhan ciptakan ruang-ruang di antara jari-jari kita? Ada yang jarinya nempel semua nggak? Ayo saya kalian ayo. Ada yang nempel semua jarinya? Nggak ada kan? Ada rongganya kan? Ada ruang. Maka filosofi ini mau mengajar kita semua. Di tengah rongga-rongga ini, ruang-ruang ini, ada campur tangan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan hadir dalam setiap rongga-rongga ini, masihkah kita ragu akan kenyataan Tuhan dalam hidup kita? Maka tidak lagi ada orang yang menyerah. Terus slide berikut. Ini quotes-nya begini. Jangan biarkan energi negatif di sekitarmu menarik dirimu. Ya. Kalau orang suka judi, ini orang ini disebut juliders. Ya. Ini para haters. Netizen plus 62. Sekarang udah gak 62 lagi, 69. Itu saking jahatnya orang. Kalau ada orang-orang seperti itu, jangan itu yang mempengaruhi hidup kita. Buang rasa kecewa, buang kebencian, buang hasrat untuk membalas dendam, sehingga tidurmu tidak terganggu karena kehadiran orang-orang sulit di sekitar. Orang-orang begini bisa bikin kita nggak bisa tidur kan? Kita pikirin, ngapain kita mikirin? Dia aja nggak mikirin kita. Ngapain juga kita mikirin orang? Termasuk orang-orang yang berpikir
Slide berikut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu, hidup itu bukan untuk membalas orang yang melukai, tapi belajarlah dari orang-orang yang pernah melukai. Hidup itu bukan membalas orang yang melukai hatimu. Tunggu gue yang mau datang ke gereja karena udah diputusin kemarin, tunggu kan gue bawa dulu cowok gue yang baru, cewek gue yang baru, gue tunjukin sama lu, gue tuh juga mampu. Tujuan ke gereja cuma mau pamer begitu doang, ya ilah. Aduh, udah gitu pas lihat ceweknya yang baru gitu, mantannya minta balikan. Kalau mantanmu minta balikan, baca Filipi 4 ayat 10. Nanti dulu, jangan sekarang. Kalau ada cowok, cewek minta balikan, kasih Filipi 4 ayat 10. Penasaran toh? Nanti. Terus, saya sebut. Nah, karena itulah bermegah adalah merasa kagum tadi sudah katakan, senang, bahagia karena sesuatu. Tapi biasanya membuat kita itu adalah kepandaian, kekuatan, kekuasaan dan kekayaan. Slide berikut. Nah, karena itu bermegah dalam Tuhan itu berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dalam segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup. Maka caranya apa? Sikap dan perbuatan kita harus mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan semata. Jadi kalau orang memuji kita, itu bukan untuk kita bisa memegahkan diri, tapi juga harus untuk memegahkan Allah. Kehormatan yang kita terima harus kita teruskan kepada Allah. Kalau orang menghormati kita, punya Allah. Jangan pernah mencuri kemuliaan. Masih ingat lagu sekolah minggu? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ya? Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Ini pada sekolah minggu masih dulu. Pada sekolah minggu enggak pernah tahu kalau gitu. Nanti gua doang yang udah tua ya. Sekolah minggu ini pada hal ini. Ya kan? Jadi dalam setiap apapun itu, saya selalu bilang sama orang, Pak Ibu, saya udah selesai dengan diri saya. Saya udah nggak peduli, nggak perlu sebenarnya. Saya udah nggak perlu soal jabatan, karir, enggak. Saya cuma bilang sama pimpinan saya hanya butuh ketenangan hidup. Saya hanya butuh kenyamanan hidup, gitu ya. Dan saya akan menikmati, mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya ingin hidup saya itu menjadi berkat buat orang. Itu aja. Bukan karena saya orang kaya, bukan karena saya banyak duit, enggak. Ya. Tapi saya cuma pengen saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan suatu saat mungkin bukan saya yang menikmati hasilnya, bisa anak saya, bisa cucu saya suatu saat. Dan tugas saya memang bukan untuk menikmati hasil buah dari apa yang saya tahu. Tugas saya memang. Dan disitulah kita belajar bahwa ternyata kalau kita mendapatkan pujian bukan untuk diri kita kok. Jadi jangan lagi ada orang ngomong di gereja ini, kalau bukan kamu saya gereja ini nggak berdiri. Oh nggak bisa. Loh Tuhannya di mana dong? Kalau bukan karena saya, itu kan menyombongkan diri sendiri. Emang apa yang sudah kita kasih? Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan gak akan bisa. Tuhan gak akan bisa. Tuhan gak akan membiarkan kita berpikir seperti itu. Slide berikut. Ya, ini deh. Ujian yang kita terima harus kita kembalikan ke Tuhan. Terus yang berikutnya. Nah, karena itulah bermegah dalam Tuhan itu apa artinya? Pertama, hiduplah senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang yang bermegah dalam Tuhan selalu melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Bukan cuma kita yang terdampak COVID-19, ada banyak orang-orang di luar sana. Karena itu jangan fokus kepada masalah yang kita ada sekarang, tapi senantiasalah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai fokus utama kehidupan kita masing-masing. Harus Tuhan yang menjadi fokus utama. Jangan hal yang lain. Jangan ambisi, jangan keinginan sesaat, tapi harus Tuhan yang menjadi fokus utama. Selain berikut, sama-sama kita baca. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah dalam Tuhan. Kalau hari ini kita semua ingin bermegah, ingin membanggakan apa yang kita punya, bermegah dalam Tuhan. Karena semua hal yang kita punya ini adalah sifatnya sementara, tidak ada yang abadi.
Ibu bapak sudah lihat orang-orang yang maaf meninggal karena COVID, mengerikan. Kami aja kalau para pendeta kalau umur mereka sudah jauh waktu pertama-tama, walaupun sekarang sudah ditutup baru kita proses. Tapi itulah mengerikannya pandemi COVID-19. Slide berikut. Udah habis. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat kembali perjalanan hidup. Kalau sampai hari ini kita ada di sini, hari ini kita masih boleh berdiri, hari ini kita boleh beribadah, sementara ada orang yang sudah tidak bisa beribadah karena mereka sudah berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan. Maka hari ini kita bermegah karena Tuhan masih sayang kepada kita semua, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan, dan Tuhan ingin supaya hidup kita sungguh-sungguh bermanfaat bagi banyak. Mari bangkit berdiri. Bukan karena kekuatan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karenanya biarlah hari ini, karena kami tinggalkan rumah-Mu yang kudus, kami boleh sungguh-sungguh mengimaninya Tuhan. Kami boleh kembali di tengah-tengah realita hidup kami masing-masing dengan kesadaran bahwa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami adalah milik Tuhan, kami adalah kepunyaan Tuhan. Maka dengan itu kami akan menundukkan diri kami. Kami tidak akan pernah menyerah terhadap keadaan. Kami tidak akan pernah menyerah terhadap hal-hal yang ada sekitar kami, termasuk COVID-19 ini. Tapi kami akan tetap mengarahkan pandangan kami. Kami akan fokus kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.